Silahkan membaca soal. Silahkan masuk. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Enrico sebagai narasumber dalam pengambilan darah vena perifer kali ini. Jadi untuk pengambilan darah vena perifer ini memiliki fungsi untuk menunjang diagnosis dari pasien tersebut. Jadi untuk pengambilan darah vena perifer sendiri itu diambil pada bagian vena mediana cubiti pada lengan kanan ataupun lengan kiri dari pasien. Lalu untuk alat dan bahan yang akan digunakan itu ada tabung untuk menampung darah, lalu ada jarum serta jarum suntik, lalu ada kapas alkohol, torniket, dan juga ada plester. Untuk pengambilan darah itu sendiri, kita akan melakukan langkah-langkah seperti pertama kita menyiapkan alat dan bahan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu juga kita akan menyiapkan pasien, serta kita akan membersihkan lengan mediana dari pasien. Untuk pembersihannya sendiri itu dilakukan dari bagian dalam hingga bagian luar dengan cara melingkar. Setelah dibersihkan, lalu kita pastikan bahwa torniket telah terpasang juga pada lengan atas dari pasien. Setelah terpasang torniket tersebut, kita akan menggunakan bagian dari jarum yang bagian atasnya itu menghadap ke atas, lalu kita suntikan pada bagian vena mediana cubiti dari pasien. Setelah itu, kita akan putar ke bawah, lalu kita akan tarik darah tersebut. Setelah selesai, maka kita akan tutup lagi bagian dari suntikan tadi menggunakan kapas alkohol maupun dari kapas yang sudah kita sediakan. Setelah kita sediakan tadi, maka kita akan meminta pasien untuk menahannya, lalu kita melepas torniket tersebut. Setelah itu, kita masukkan sampel darah tadi ke dalam tabung darah, dan setelah kita masukkan ke dalam tabung darah, maka kita akan bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya seperti pemeriksaan gimsa maupun pemeriksaan golongan darah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sediaan hapusan darah tepi. Untuk sediaan hapusan darah tepi sendiri itu memiliki fungsi untuk melihat apakah ada bakteri maupun virus pada darah tersebut. Lalu untuk alat dan bahannya sendiri pada hapusan darah tepi itu kita menggunakan kaca objek, 2 buah kaca objek, lalu kita menggunakan spesimen darah yang telah kita ambil tadi. Setelah itu untuk pewarnaannya juga kita menggunakan pewarnaan white. Lalu untuk pewarnaan ini yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu kaca objek yang telah kita tetesi darah tadi. Setelah kita tetesi darah, maka kita akan slide kaca objek yang telah kita tetesi darah dengan kaca objek yang kedua. Untuk sudutnya sendiri, untuk slide-nya itu sekitar 25 sampai dengan 30 derajat. Lalu untuk cara untuk slide-nya itu harus dengan kuat dan mantap agar terbentuk sudut yang kita inginkan atau ada sudut yang bagian yang kita inginkan untuk diperiksa. Setelah selesai, lalu kita menggunakan pewarnaan white gimsa, di mana untuk pewarnaan itu sendiri kita akan letakkan kaca objek pada rak pewarnaan, lalu kita akan teteskan kaca objek yang telah kita slide tadi dengan pewarnaan tersebut. Lalu setelah selesai untuk hapusan darah tepi, kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan golongan darah. Untuk pemeriksaan golongan darah sendiri, kita memerlukan reagen juga 4 botol. Lalu kita menggunakan kaca objek atau objek glass, kalau bisa 2 ataupun 4 dari kaca objek glass tersebut. Lalu kita akan mengambil batang pengaduk dan kaca penutup. Setelah itu kita akan menggunakan tabung darah tadi, tabung yang berisi darah tadi untuk kita periksa apakah golongan darah tersebut A, B, AB ataupun O. Setelah itu kita akan meneteskan darah tadi pada 2 buah kaca objek atau 4 buah kaca objek yang masing-masing. Jika 2 buah kaca objek kita akan teteskan 2 tetes kanan dan kiri, lalu jika menggunakan 4 buah kaca objek kita akan teteskan masing-masing 1. Setelah itu kita akan teteskan juga reagen tadi pada tiap masing-masing dari kaca objek untuk menentukan apakah dia A, B, AB, O, ataupun dia memiliki resus positif atau resus negatif. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan, maka kita akan bisa mengetahui hasil dari golongan darah pasien. Mungkin demikian.
Baik dokter, perkenalkan saya Arka Gania Lemba dengan NIM 22302051. Mohon izin mengikuti ujian pengambilan pada sesi pengambilan darah. Apakah diizinkan dokter? Baik, terima kasih dokter. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya dengan Dokter Arika yang dimana ditugaskan sebagai dokter jaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menanyakan data diri Ibu, apakah boleh Ibu? Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Nadia. Usianya berapa Ibu? 22 tahun ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Oh baik. Ibu sekarang ada pekerjaan apa kalau boleh tahu? Belum bekerja, sedang mencari pekerjaan ya. Baik. Status pernikahan apakah sudah atau belum? Oh baik. Nah baik Ibu, jadi sebentar kita akan melakukan pengambilan darah. Apakah Ibu bersedia? Baik, nanti pengambilan darahnya akan melakukan untuk pemeriksaan golongan darah dan juga penghapusan darah. Nanti mungkin agak terasa sedikit nyaman, namun nggak apa-apa ya Bu, itu semua normal. Baik Bu, kalau begitu bisa langsung menuju ke sana Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sesuai standar yang telah ditentukan. Baik, sudah. Baik, pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pertama menggunakan sarung tangan, selanjutnya ada jarum steril dan spot injeksi, ada tabung penampung darah Vacutainer, turniket, kapas alkohol, dan kemudian kapas krim. Akan pasien untuk proses pengambilan darah. Pertama, lakukan perabaan pada area yang akan disuntik, yang akan ditusuk. Baik, selanjutnya melakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, memasangkan turniket dengan jarak 2 jari di atas lipatan siku. Baik, selanjutnya melakukan penusukan jarum pada vena terpilih. Masukkan jarum pada vena terpilih dengan mulut jarum menghadap ke atas. Selanjutnya perhatikan apakah darah telah muncul di pangkal jarum. Jika darah telah muncul di pangkal jarum, maka tekan dengan perlahan lalu hisap hingga darah terambil sesuai volume yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya melakukan proses penarikan jarum dan penutupan luka bekas jarum. Pertama-tama ambil kapas, lalu taruh di atas kulit yang ditusuk. Kemudian minta pasien untuk menarik nafas sambil melepaskan jarum keluar. Baik Ibu, saya akan melakukan penarikan jarum nantinya. Nanti Ibu tarik nafas ya. Kemudian letakkan spuit dan di meja dan tekan kapas di tangan pasien. Baik, selanjutnya proses peletakan darah ke dalam tabung Vacutainer. Ambil tabung, kemudian tusuk tutup tabung dengan jarum, kemudian biarkan darah
menetes dengan sendirinya hingga berhenti. Baik, jika darah telah habis, maka tarik jarum, kemudian tutup menggunakan penutup jarum dengan satu tangan, dan dibuang di pembuangan biasa. Baik, yang terakhir merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Baik, pertama-tama pemeriksa menggunakan sarung tangan, kemudian mempersiapkan alat bahan yang akan digunakan. Ada tabung yang telah berisi darah, kemudian ada pipet, dan memilih kaca objek yang ujungnya rata. Baik. Selanjutnya meletakkan setetes plasma darah pada kaca objek dengan kira-kira 1 cm dari ujung kaca dan di tengah-tengah dari kedua sisi panjang. Baik, kemudian setelah meletakkan kaca objek tersebut di tempat yang rata, memegang sisi kiri dari kaca objek dengan ibu jari dan telunjuk tangan. Kemudian memegang kaca pemulas dengan tangan kanan dan meletakkannya di depan tetesan darah, membentuk sudut kira-kira 25 derajat membuka ke kanan. Selanjutnya, menggeser kaca pemulas ke kanan sehingga menyinggung tetesan darah tersebut. Setelah itu, menjaga agar sudut pada kaca objek tetap 25 derajat sampai 30 derajat. Kemudian mendorong kaca pemulas dengan mantap dan cepat sepanjang kaca objek. Setelah selesai, mengeringkan kaca pemulas sediaan di udara. Baik, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada reagen darah. Yang pertama ada anti-D, kemudian anti-AB, anti-B, dan yang terakhir merupakan anti-A. Selanjutnya ada tabung vakutainer yang telah berisi darah, batang pengaduk, dan kartu tes golongan darah. Baik, selanjutnya meneteskan darah di kartu pemeriksaan golongan darah, kemudian meneteskan masing-masing dari reagen golongan darah. Selanjutnya mengaduk dengan menggunakan batang pengaduk.
Setelah itu menganalisis hasil pemeriksaan dari golongan darah. Kemudian setelah diaduk, goyang-goyangkan secara perlahan sambil mengamati perubahan yang terjadi. Setelah diamati, dilihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Kemudian menentukan jenis golongan darah sesuai dengan adanya aglutinasi pada hasil pemeriksaan golongan darah. Baik, selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan golongan darah. Menentukan jenis golongan darah A, B, AB atau O, kemudian menentukan resus positif dan negatif. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan golongan darah didapatkan bahwa di sini hasil pemeriksaan dari Ibu Nadia yang berumur 22 tahun dengan alamat Jalan Hiu didapatkan hasil di mana terjadi aglutinasi pada anti B, anti AB dan anti RH, di mana kesimpulannya bahwa Ibu Nadia memiliki golongan darah B dengan resus positif. Baik dokter, saya Arka Gania Lemba telah selesai melaksanakan ujian pengambilan darah dokter. Sekian, terima kasih dokter. Baik dokter.